Ketua kelompok kriminal bersenjata KKB berhasil ditangkap hidup-hidup oleh aparat TNI dalam sebuah operasi militer besar yang digelar di kawasan hutan Papua. Penangkapan dilakukan di rumah persembunyian yang selama ini digunakan sebagai pusat kendali kelompok bersenjata tersebut. Operasi ini sekaligus menjadi salah satu operasi keamanan terbesar dalam beberapa tahun terakhir setelah TNI mengerahkan 3 satuan pasukan khusus Kopassus untuk membersihkan wilayah hutan yang selama ini menjadi basis utama KKB. Operasi dimulai setelah aparat intelijen TNI memastikan lokasi pasti keberadaan ketua KKB beserta jaringan pengawalnya. Rumah yang berada jauh di pedalaman hutan Papua itu telah dipantau dalam waktu lama, termasuk jalur logistik, pergerakan orang bersenjata, serta aktivitas komunikasi yang mengarah langsung ke pimpinan kelompok tersebut. Setelah semua data dinilai cukup kuat, TNI langsung menjalankan operasi penindakan secara serentak. Penangkapan ketua KKB dilakukan dalam kondisi wilayah yang sudah dikuasai penuh oleh pasukan TNI. Aparat memastikan target utama diamankan terlebih dahulu sebelum operasi dilanjutkan dengan penyisiran besar-besaran di sekitar hutan. Dalam fase lanjutan operasi, pasukan Kopassus bergerak cepat menyisir area yang selama ini dikenal sebagai zona merah dan tempat berkumpulnya kelompok bersenjata. Hasil operasi ini mencatat dampak signifikan. TNI melaporkan bahwa sekitar 300 anggota KKB berhasil dilumpuhkan dalam rangkaian kontak bersenjata yang terjadi selama penyisiran hutan. Operasi tidak hanya berfokus pada penangkapan pimpinan, tetapi juga pada penghancuran struktur kekuatan KKB secara menyeluruh, termasuk pos-pos persembunyian, jalur pelarian, serta titik-titik logistik yang selama ini menopang aktivitas kelompok tersebut. Sumber militer menyebutkan bahwa pengerahan 3 satuan Kopassus dilakukan karena tingkat ancaman yang dinilai tinggi. Wilayah hutan Papua yang luas dan sulit dijangkau selama ini menjadi keuntungan bagi KKB untuk bergerak dan menghindari aparat. Namun, dalam operasi ini, TNI menerapkan strategi pengepungan dan pemutusan jalur gerak sehingga kelompok bersenjata kehilangan ruang untuk melarikan diri. Keberhasilan penangkapan ketua KKB dianggap sebagai pukulan serius terhadap jaringan kekerasan di Papua. Aparat menilai pimpinan tersebut memiliki peran sentral dalam mengatur serangan, perekrutan anggota, serta distribusi senjata. Dengan diamankannya tokoh utama ini, TNI menegaskan bahwa struktur komando KKB kini berada dalam kondisi lumpuh dan tidak lagi solid seperti sebelumnya. Operasi ini juga menjadi sinyal tegas bahwa negara tidak memberi ruang bagi kelompok bersenjata yang mengganggu keamanan dan stabilitas di Papua. TNI menyatakan bahwa operasi akan terus berlanjut untuk memastikan tidak ada sisa kekuatan yang mampu bangkit kembali di wilayah hutan tersebut. Babak awal ini menandai eskalasi serius dalam upaya penegakan keamanan dengan fokus utama memutus akar kekerasan hingga ke tingkat pimpinan tertinggi. Setelah keputusan operasi dikeluarkan, TNI langsung menerapkan status pengamanan tingkat tinggi di wilayah hutan Papua yang menjadi target utama. 3 satuan Kopassus dikerahkan secara bersamaan dengan pembagian sektor yang jelas dan terukur. Setiap satuan memiliki tugas berbeda, mulai dari pengamanan perimeter luar, penindakan di titik inti, hingga penyisiran lanjutan untuk memastikan tidak ada pergerakan sisa kelompok bersenjata. Wilayah operasi ditutup total dari akses keluar masuk sejak fase awal dimulai. Jalur darat, sungai kecil, serta celah-celah hutan yang biasa digunakan KKB untuk berpindah lokasi diawasi ketat. Aparat memastikan bahwa tidak ada ruang bagi kelompok bersenjata untuk melarikan diri atau memindahkan pimpinan mereka ke lokasi lain. Penutupan wilayah ini menjadi langkah krusial sebelum pasukan bergerak masuk lebih dalam. Pengerahan Kopassus dilakukan dengan pendekatan cepat dan senyap. Pasukan bergerak dalam formasi kecil untuk menghindari deteksi dini, sambil memastikan komunikasi antar satuan tetap berjalan tanpa hambatan. Setiap pergerakan didasarkan pada data intelijen terbaru yang terus diperbaharui selama operasi berlangsung. Situasi di lapangan dilaporkan secara real-time ke komando, sehingga keputusan bisa diambil dengan cepat tanpa menunggu eskalasi lebih besar. Kontak bersenjata mulai terjadi ketika pasukan memasuki zona inti hutan. Kelompok KKB yang berada di beberapa titik mencoba melakukan perlawanan, namun respons TNI berlangsung cepat dan terkoordinasi.
Aparat tidak hanya fokus pada satu titik perlawanan, tetapi langsung menekan dari berbagai arah untuk memecah konsentrasi kelompok bersenjata. Strategi ini membuat KKB kehilangan kemampuan untuk membentuk pertahanan terorganisir. Dalam penyisiran yang berlangsung berjam-jam, pasukan menemukan sejumlah lokasi yang selama ini digunakan sebagai tempat berkumpul dan bersembunyi. Beberapa di antaranya dilengkapi persenjataan dan perlengkapan logistik yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memang menjadi basis utama aktivitas KKB. Aparat langsung mengamankan area tersebut dan memastikan tidak dapat digunakan kembali. TNI mencatat bahwa sebagian besar anggota KKB yang berada di hutan tidak mampu keluar dari kepungan. Dengan jalur pelarian yang sudah diputus, kelompok bersenjata tersebut terjebak dalam tekanan berlapis. Kontak bersenjata pun tidak terhindarkan di sejumlah sektor yang berujung pada dilumpuhkannya ratusan anggota KKB dalam rangkaian operasi ini. Di tengah operasi, prioritas utama tetap pada pengamanan ketua KKB yang telah ditangkap lebih dahulu. Aparat memastikan bahwa proses penarikan target utama dilakukan dengan pengawalan ketat dan jalur yang sudah disterilkan. Tidak ada celah bagi upaya penyelamatan atau serangan balasan dari sisa kelompok bersenjata. Sumber militer menyebutkan bahwa keberhasilan operasi ini tidak lepas dari penguasaan medan dan disiplin pasukan. Hutan Papua yang selama ini dianggap sebagai wilayah sulit justru berhasil dikendalikan melalui pembagian sektor yang ketat dan koordinasi antar satuan yang solid. Setiap pergerakan KKB dapat terdeteksi lebih cepat dibandingkan kemampuan mereka untuk beradaptasi. Pemerintah pusat merespons cepat hasil operasi TNI di hutan Papua yang berujung pada penangkapan ketua KKB dan lumpuhnya kekuatan kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Dalam pernyataan resmi, pemerintah menegaskan bahwa operasi ini merupakan langkah penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan secara terukur untuk menjaga stabilitas nasional serta melindungi masyarakat sipil dari ancaman kekerasan bersenjata. Pihak pemerintah menyatakan bahwa keberhasilan operasi ini menunjukkan komitmen negara dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata yang selama ini mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua. Penangkapan pimpinan KKB disebut sebagai hasil dari kerja panjang aparat keamanan, khususnya dalam pengumpulan informasi dan koordinasi lintas satuan. Pemerintah menilai bahwa operasi ini bukan tindakan reaktif, melainkan bagian dari strategi keamanan yang telah direncanakan secara matang. TNI melalui jajaran komandonya menegaskan bahwa pengerahan pasukan, termasuk Kopassus, dilakukan sesuai dengan kebutuhan situasi di lapangan. Pemerintah mendukung penuh langkah TNI tersebut dengan menekankan bahwa operasi dilakukan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab berbagai perhatian publik terkait intensitas operasi militer di wilayah Papua. Di sisi lain, pemerintah juga menekankan bahwa pendekatan keamanan tidak berdiri sendiri. Dalam pernyataannya, pejabat pemerintah menyebutkan bahwa stabilisasi wilayah pasca operasi menjadi prioritas berikutnya. Aparat keamanan diminta untuk terus menjaga situasi tetap kondusif, sambil memastikan roda pemerintahan dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal tanpa gangguan. Polri turut menyatakan dukungan terhadap langkah TNI dalam operasi tersebut. Koordinasi antara TNI dan Polri disebutkan berjalan intens, terutama dalam proses hukum lanjutan terhadap ketua KKB yang telah ditangkap. Pemerintah memastikan bahwa proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan dengan pengawalan ketat untuk mencegah potensi gangguan dari pihak-pihak yang masih berupaya melakukan perlawanan. Dalam pernyataan pusat, pemerintah juga menyampaikan pesan tegas kepada kelompok bersenjata lainnya. Negara menegaskan tidak akan mentoleransi tindakan kekerasan, pemerasan, maupun gangguan keamanan yang merugikan masyarakat. Pesan ini disampaikan sebagai bentuk pencegahan agar tidak muncul kelompok baru yang mencoba memanfaatkan situasi pasca operasi. Dalam konteks kebijakan menengah, pemerintah menyatakan akan memperkuat kehadiran negara di wilayah Papua, tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga pemerintahan dan pelayanan publik. Keamanan dinilai sebagai fondasi utama agar program pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan. Oleh karena itu, aparat keamanan diminta tetap siaga, meskipun situasi di lapangan dilaporkan sudah jauh lebih terkendali. Pemerintah juga menyoroti pentingnya pengawasan wilayah pasca operasi. Dengan hutan Papua yang luas dan kompleks, pemerintah meminta aparat tidak lengah meskipun struktur utama KKB telah runtuh. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah infiltrasi ulang atau munculnya sel-sel kecil yang berpotensi mengganggu keamanan di kemudian hari.
Dalam pernyataan lanjutan, pemerintah menegaskan bahwa operasi ini bukan ditujukan kepada masyarakat Papua secara umum. Penegasan tersebut disampaikan untuk memastikan bahwa langkah keamanan tidak disalahartikan. Pemerintah menyatakan bahwa masyarakat adalah pihak yang justru ingin dilindungi dari aksi kekerasan kelompok bersenjata. Pasca operasi penangkapan Ketua KKB dan rangkaian penyisiran hutan, TNI langsung memasuki fase pengamanan lanjutan untuk memastikan situasi tetap terkendali. Aparat menyatakan bahwa fokus utama pada tahap ini adalah mencegah munculnya kembali kelompok bersenjata sisa, menutup kemungkinan konsolidasi ulang, serta memastikan wilayah yang sebelumnya menjadi basis KKB benar-benar steril dari ancaman. TNI mengonfirmasi bahwa hasil operasi berdampak langsung terhadap stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Aktivitas bersenjata yang sebelumnya sering terjadi dilaporkan berhenti secara signifikan setelah operasi berlangsung. Aparat tidak menemukan indikasi pergerakan besar dari sisa anggota KKB yang mampu membentuk kekuatan baru. Kondisi ini dinilai sebagai akibat dari runtuhnya struktur komando dan hilangnya figur pimpinan yang selama ini menjadi pusat kendali kelompok tersebut. Dalam proses pengamanan lanjutan, aparat menemukan dan mengamankan berbagai barang bukti yang ditinggalkan di lokasi penyisiran. Temuan tersebut mencakup senjata api, amunisi, alat komunikasi, serta perlengkapan logistik yang menunjukkan bahwa wilayah hutan tersebut telah lama digunakan sebagai basis operasi. Seluruh barang bukti diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut dan pengembangan jaringan. Aparat juga memastikan bahwa lokasi-lokasi yang sebelumnya digunakan sebagai tempat berkumpul tidak lagi dapat difungsikan. Beberapa titik dihancurkan atau dinonaktifkan agar tidak bisa dipakai kembali. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka menengah, sehingga kelompok bersenjata tidak memiliki fasilitas untuk kembali membangun kekuatan di wilayah yang sama. Dari sisi keamanan wilayah, TNI memperluas patroli dan pengawasan untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan. Patroli dilakukan secara berkala dengan pola yang tidak mudah diprediksi. Aparat menyebutkan bahwa kehadiran pasukan masih diperlukan hingga situasi benar-benar dinyatakan aman dan stabil. Sementara itu, kondisi masyarakat di sekitar wilayah operasi juga menjadi perhatian. Aparat menyatakan bahwa tidak ada aktivitas warga sipil yang terganggu secara signifikan selama operasi berlangsung. TNI menegaskan bahwa langkah pengamanan difokuskan pada kelompok bersenjata dan tidak menyasar masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keamanan warga tetap menjadi prioritas. Pihak militer menilai bahwa dampak psikologis terhadap KKB juga cukup besar. Dengan ditangkapnya pimpinan utama dan runtuhnya kekuatan lapangan, kelompok tersebut kehilangan arah dan kemampuan untuk melakukan koordinasi. Aparat menyebutkan bahwa tanpa struktur yang jelas, KKB berada dalam kondisi terpecah dan tidak solid. Di tingkat komando, operasi ini dijadikan bahan evaluasi menyeluruh. TNI menilai bahwa keberhasilan operasi bukan hanya hasil dari kekuatan pasukan, tetapi juga dari koordinasi lintas unit dan pemanfaatan informasi yang akurat. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pendekatan serupa dapat diterapkan di wilayah lain jika diperlukan, tanpa meningkatkan risiko bagi masyarakat sipil. TNI juga menyampaikan bahwa operasi ini menjadi peringatan keras bagi kelompok bersenjata lainnya. Aparat menegaskan bahwa negara akan bertindak tegas terhadap setiap bentuk ancaman keamanan, terutama yang mengganggu stabilitas dan keselamatan warga. Pesan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar tidak muncul kelompok baru yang mencoba mengisi kekosongan pasca operasi.